يهدنا فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Alhamdulillah, disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan dan iman Islam serta nikmat sehat, dan insyaallah pada hari ini kita sama-sama berwajah untuk menuntut ilmu dalam kajian rutin Capaska Undip pada hari ini. Dan kami dari Capaska Undip akan menyampaikan pada hari ini tentang kajian yang pertama yang akan diselenggarakan, yaitu dengan tema membendung arus barisma dan tentunya persatuan Islam. Demi keberkahannya dan acara pada hari ini, mari kita sama-sama buka dan selamat bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setelah ini akan dibacakan tilawah Quran dengan oleh petugas yang telah siap menyampaikan. Kepada petugas tilawah Quran kami silakan. Ini mohon maaf, laptopnya beda gitu ya, jadi belum sempat saya buat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan surat Al-Jum'ah ayat 1 dengan ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Huwal ladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'azim. Masalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara bi'sa masalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Qul ya ayyuhalladzina hadu za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin wa la yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin. Qul innal mauta alladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun.
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Mas Afif dari Allah atas tilawah Quran yang telah kita sama-sama dengarkan pada beberapa saat lalu. Insya Allah setelah ini kita akan menginjak acara inti, yaitu materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Anton dengan tema membendung arus liberalisme dan pentingnya persatuan Islam. Dan insya Allah tema ini menjadi tema perdana yang akan kami sampaikan terkait kegiatan UPAS Undip, yaitu dalam beberapa waktu ke depan sekitar 2 bulan yang terus diselenggarakan insya Allah, kemudian tidak hanya malam hari ini dan insya Allah berikut terusnya kita dapat ikuti. Dan bismillahirrahmanirrahim, sebelum acara dimulai, perkenalkan kami selaku moderator acara pada hari ini. Saya Nur Alfianto ingin membacakan CV dari Ustaz Anton Susanto. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Anton Susanto lahir di Sleman Agustus 1987. Beliau saat ini tinggal di asrama Umar bin Khattab Madrasah Alimin Muhammad Jakarta, dan saat ini beliau beraktivitas sebagai pengajar Madrasah Alimin Muhammad Jakarta, pengajar pendidikan ulama tajih Jakarta, kemudian sebagai pengajar Ma'had Tahfidz Quran Ibnu Juraim Jakarta. Pendidikan terakhir beliau adalah beliau pernah pesantren di Pondok Pesantren Al-Husain Magelang Jawa Tengah, kemudian pernah bersekolah di Mandoya Jakarta, lalu Ma'had Al-Mu'min Al-Talib UMY, Ma'had Al-Data Terminal Al-Quran di Jakarta, PAI UMS Jakarta, Departemen Dakwah dan Suludin Mediu Malaysia, kemudian PKU Uninda Gontor, PPI PPS UIN Sunan Kalijaga, dan EC USD Yogyakarta. Saat ini beliau aktif di beberapa organisasi, yaitu pertama sebagai Ketua Yayasan Bentala Tamadun Nusantara, kemudian beliau Ketua MPK PKM Biro Brajan, lalu sebagai anggota MPK PDM Kota Jakarta, dan terakhir relawan PMI Kota Jakarta. Saya tidak memperpanjang kalam, kami persilakan kepada Ustaz Anton Susanto untuk menyampaikan tema kajian materi pelajaran malam hari ini dengan tema membendung arus liberalisme dan penyeluruhan Islam. Insya Allah kami berikan waktu pada Ustaz hingga pukul 21.00 WIB. Kepada Ustaz. Baik, saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma rfa'anna al-waba' wal bala' wal ghala' ya rahman ya rahim. Saudara sekalian dirahmati Allah, senang bisa bersilaturahmi dengan mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Ponorogo Semarang ya. Dan ini tampaknya dari berbagai macam latar belakang jurusan pendidikan
Hanya yang kemungkinan asing itu adalah jurusan studi Islam. Makanya kemudian materinya berkaitan dengan tema ini. Baik, berkaitan dengan membendung arus liberalisme ini, yang perlu dipahami pertama adalah apa itu liberalisme sebetulnya ya. Hanya kemudian ini temanya menjadi lebih luas karena dihubungkan dengan persoalan persatuan. Jadi mengulas persoalan liberalisme itu satu hal, dan mengulas persoalan pembendungannya itu hal yang lainnya lagi. Sementara mengulas persoalan persatuan atau merawat persatuan itu adalah persoalan yang lainnya lagi. Nah, mari kita coba pelan-pelan ya membangun penjelasan yang runut, yang serasi, gitu, yang koheren sebenarnya dari tentang pengertian liberalisme dan kemudian bagaimana cara meresponnya serta bagaimana dampak dari liberalisme itu adalah persatuan, sehingga kita perlu serius agar persatuan itu tetap terawat. Nah, pertama, liberalisme ini sebetulnya adalah satu pengalaman sejarah masyarakat yang bisa terjadi di mana-mana. Di situ sudah ada beberapa kata yang mungkin agak tumpang tindih ya. Kita tahu kata liberal itu merujuk kepada kata sifat yang bermakna bebas ya. Sementara liberasi itu adalah proses pembebasan begitu ya. Lalu kemudian dari kata liberasi ini ada kata turunan yaitu liberalisasi, upaya menjadikan kebebasan itu sebagai sesuatu yang terjadi di mana-mana dengan satu standar ukur yang tidak begitu jelas begitu ya. Jadi kata liberasi dengan kata liberalisasi ini dua hal yang tampaknya berhubungan tapi sebetulnya berbeda, dan perbedaannya cukup signifikan. Sebagai sebuah liberasi begitu, kita temukan bahwa di banyak masyarakat, kebudayaan dan peradaban terjadi proses-proses pembebasan yang bermacam-macam sebetulnya. Termasuk ketika Islam hadir itu kan ada proses liberasi juga. Ketika Nabi Muhammad hadir di tanah Arab, kemudian mendakwahkan Islam, itu ada proses liberasi, membebaskan kaum muslimin dari penyembahan terhadap berhala, perbudakan, kemudian perilaku seksual yang menyimpang, kemudian khamr, riba, dan sebagainya, yang membuat orang-orang Arab Quraisy itu ketika menyadari signifikansi dari pengajaran Nabi, mereka marah. Dan mereka mencoba melawan Nabi dari cara halus sampai secara kasar, bahkan menggunakan kekuatan militer, tetapi qadarullah Nabi berhasil melampauinya. Nah, bentuk-bentuk liberasi ini terjadi di mana-mana, ya, termasuk sebetulnya di Eropa. Nah, liberasi yang kemudian nanti yang menjadi liberalisasi itu, ini sebetulnya pengalaman khas Eropa. Ya. Jadi orang Eropa ini kan kita nyebutnya sebagai orang-orang Oriental, ya, orang-orang Occidental, orang-orang Barat begitu. Di mana garis tengah yang menjadi pemisah antara Timur dan Barat sebetulnya adalah dunia Islam yang berpusat di Arab dan secara khusus adalah di Makkah. Nah, karena disitulah kemudian istilah Masyriq wal Maghrib itu diberlakukan kan sebetulnya. Nah itu dia. Nah kita tahu bahwa orang-orang Eropa ini mereka punya mentalitas superior ya, mereka merasa dirinya besar dan nantinya belakangan ketika mereka memiliki capaian pengetahuan yang lumayan canggih dan signifikan, membuat mereka merasa berhak untuk mengintervensi, ya, turut campur pada jalannya kebudayaan dan peradaban lainnya, bahkan kemudian mengatasnamakan pembebasan ya terhadap praktik-praktik penjajahan yang mereka lakukan sebetulnya. Nah itu dia. Tetapi detailnya bagaimana? Nah ini dia. Perlu menjadi pemahaman bahwa sejarah itu berhubungan antara satu dengan yang lainnya, dan ada urutan waktu yang menunjukkan hubungan satu kejadian dengan kejadian yang lainnya. Nah, Islam itu ya setelah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW ternyata menyimpan satu sistem
pengetahuan yang cukup canggih sehingga bisa menyerap berbagai produk pengetahuan dari tradisi intelektual yang berbeda. Ya, umat Islam itu bisa menyerap warisan intelektual dari Yunani, dari Romawi, dari Funisia, dari Alexandria, dari Persia dan sebagainya. Nah, singkat cerita di abad ke-10, 11, 12, 13 itu tidak ada peradaban yang punya kemajuan seperti dunia Islam. Meskipun dunia Islam ini menjadi unik karena dia berbeda dengan peradaban lainnya karena basisnya bukan etnis, ya, tapi basisnya adalah agama yang lintas etnis. Berbeda dengan Yahudi yang agama sekaligus etnis, ya. Nah, kalau Islam ini basisnya adalah agama dan lintas etnis. Sehingga kita temukan pusat-pusat peradaban Islam itu terdiri di dia berada di banyak tempat, ya. Misalkan yang ada di tanah Eropa itu ya di Andalusia. Yang Andalusia sekarang itu menjadi Spanyol dan Portugis misalkan. Lalu kemudian ada juga bekas Alexandria, ya. Kemudian kita kenal sebagai Mesir hari ini. Lalu belum nanti yang ada di Baghdad, ya, merupakan bagian dari Irak hari ini. Termasuk nantinya Bombay, ya, Delhi yang ada di India sekarang. Bahkan kalau kita belakangan kita temukan bahwa Nusantara ini adalah wilayah peradaban Islam yang pernah menunjukkan signifikansi pengaruh Islam terhadap kebudayaan lokal. Gitu. Sampai-sampai kemudian kita perlu menegaskan ulang bahwa sebetulnya Jawa misalkan, ya, Jawa itu tidak lebih superior dibandingkan Melayu, dan lebih dari itu basis dari kedua itu adalah Islam, bukan Hindu-Buddha begitu. Nah, ini memang pertarungan wacana ini menjadi sengit begitu, dan kita perlu mengambil posisi yang tegas, ya, tanpa perlu misalkan bersikap ideologis dan menutup mata. Tapi kita yakin bahwa Nusantara itu menjadi canggih karena Islam, ya. Baru kemudian karena penjajahan. Kalau tidak ada Islam, tidak ada basis Islam di Nusantara, itu alam pikir manusia Nusantara itu masih sangat sederhana. Dan kemudian ketika dihadapkan dengan penjajah, tentu maksudnya mereka tidak punya bentuk asal yang cukup mampu menyesuaikan terhadap pengaruh penjajahan, pengaruh intelektual dari penjajahan. Nah, tapi kembali tadi, ya, pusat-pusat keilmuan Islam yang menjadi pusat peradabannya juga itu cukup banyak. Tetapi yang di tanah Eropa ini ternyata pengaruhnya ke keseluruhan wilayah Eropa itu luar biasa. Ya. Sehingga kita akan temukan di catatannya misalkan Montgomery Ward, ya. Montgomery Ward itu menyebutkan tuh di abad ke-11 itu orang-orang Eropa itu, anak-anak muda Eropa itu kayak anak Jaksel sekarang, kayak anak Jakarta Selatan sekarang. Kalau anak Jaksel sekarang itu ngomongnya Inggris begitu, anak-anak Eropa, anak-anak muda Eropa di masa itu yang Arab gitu, bergaya-gaya Arab gitu. Jadi kalau ada orang anti Arab ini memang sangat politik jelas, ya, dan kejahilannya terlalu kelihatan. Karena bahasa Arab yang menjadi salah satu bagian penting dari kebudayaan Arab, dan kebudayaan Arab ini salah satu bagian penting dari Islam gitu, ya, itu pernah punya pengaruh yang sangat signifikan di Eropa. Ketika anak-anak muda Eropa itu lebih pandai bahasa Arab, para pendeta pusing. Ya, mereka pusing karena apa? Kok mereka lebih pandai bahasa Arab dibandingkan bahasa Latin? Nah, maka kemudian pendeta yang cukup ekstrim yang namanya Paus Urbanus itu dia menggalakkan perang salib. Terjadilah perang salib. Tapi kubu gereja yang lain yang lebih menghargai pengetahuan, mereka lebih memilih untuk menyerap kemajuan dari dunia Islam. Ya, misalkan di Prancis bagian selatan itu didirikan banyak monasteri gitu, ya, macam asrama-asrama gitu, asrama-asrama gereja yang begitu banyak untuk melakukan penerjemahan berbagai macam karya dari dunia Islam, baik berkaitan dengan teologi. Kalau akidah murni enggak, ya. Tapi kalau teologi itu banyak, artinya ulasan-ulasan akidah yang bersifat rasional itu banyak begitu. Lalu kemudian filsafat jelas, sains jelas, ya. Tapi hukum pun juga iya. Makanya sebagian mengatakan undang-undang Prancis itu banyak miripnya dengan mazhab Maliki. Dan ketika penyerapan aspek-aspek intelektual dari dunia Islam di Prancis itu sudah sedemikian rupa, maka kita temukan belakangan bahwa hampir semua kemajuan di Eropa itu bermula dari Prancis. Anda sebutkan misalkan René Descartes, Prancis, Auguste Comte, ya, Prancis, Derrida, ya, Prancis. Nah, sekarang Prancis ketar-ketir ketika jumlah Muslimnya juga naik secara signifikan, dan
gereja yang dibongkar itu juga jumlahnya katanya lebih dari 2.000 buah. Pusing juga mereka itu. Tapi memang kenyataannya begitu. Nah, ketika berbagai tradisi intelektual Islam itu berpengaruh ke Eropa, gereja goyah. Gereja yang selama ini memang banyak berangkat dari tahayul-tahayul, berangkat dari rumusan-rumusan manusiawi dari para pendetanya, banyak yang tidak sesuai dengan fitrah manusia, itu ketika berhadapan dengan kecanggihan yang berasal dari ilmu-ilmu yang diambil dari dunia Islam itu kewalahan. Respon pertama gereja itu ternyata ketika menghadapi kecanggihan pengetahuan adalah penyiksaan. Di tahun 1400-an sampai 1600-an itu, intelektual-intelektual yang bertumbuh di Eropa itu direspon dengan kekerasan, dengan penyiksaan. Makanya kita mengenal istilah inkuisisi, karena inkuisisi itu kan sebetulnya kan respon gereja terhadap kemajuan intelektual sebetulnya. Nah, ketika kemudian penyiksaan semakin meningkat, sementara jumlah intelektual di Eropa juga semakin banyak, ya gereja ini semakin kewalahan. Makanya kepercayaan kepada gereja itu semakin hari semakin menurun. Nah, gereja ini baik. Saya tadi cukup lama nggak ke mute-nya? Sampai mana tadi saya terakhir? Sampai di gereja, Ustaz. Sampai di gereja ya? Ya. Gereja mana? Gereja. Omongan gereja apa? Targetnya gereja terkait perkembangan umat Islam yang semakin hari banyak. Oke, baik. Nah, kepercayaan terhadap gereja kan semakin turun. Dan dulu itu gereja itu ya agamanya berselingkuh dengan kekuasaan sebetulnya. Di mana gereja mendapatkan perlindungan dari raja dan raja mendapatkan legitimasi dari gereja. Nah, tapi ketika kepercayaan kepada gereja turun, ya sebetulnya secara tidak langsung kepercayaan terhadap kekuasaan itu juga semakin turun. Makanya nanti di Inggris misalkan kita temukan yang namanya Magna Carta, kan, sebuah piagam yang ditandatangani oleh raja yang sebetulnya membatasi kekuasaannya sendiri. Itu disebut sebagai liberalisme pertama kali di Eropa sebetulnya. Nah, kalau kita cermati itu adalah liberalisme politik. Ketika yang punya kedaulatan tidak hanya raja, tapi masyarakat pun juga diberikan haknya meskipun kecil. Nah, liberalisme politik ini kemudian nanti bergeser juga ke liberalisme ekonomi. Ya, kalau dulu kepemilikan itu adalah serba raja, belakangan orang-orang selatan pun juga diberikan hak itu. Nah, liberalisme yang kemudian semakin menggejala itu, dan ilmu-ilmu di Eropa juga semakin berkembang, dan sebetulnya juga semakin hilang corak Islamnya, ya. Baik dari rasionalisme Kartesian, kemudian empirisismenya orang Inggris, kritisismenya Kantian, dan sebagainya, dan sebagainya itu pada gilirannya membuat alam pikir orang-orang Eropa itu semakin melampaui gereja. Tapi juga tidak menjadi lebih Islam, ya, karena mereka mau mengambil khazanah Islam, tapi penuh dengan keislaman, karena mereka masih membawa sentimen Kristen, meskipun mereka juga bukan Kristen yang taat sebetulnya. Nah, makanya kemudian ilmu-ilmu yang mereka rumuskan itu salah satu karakteristiknya adalah sekuler sebetulnya. Nah, sekularitas yang terkandung dalam ilmu-ilmu itu, nah itu pada akhirnya nanti membawa liberalisme yang tidak hanya menyerang politik dan ekonomi, tapi juga agama. Makanya kemudian berubah menjadi liberalisme agama. Liberalisme agama itu ciri-cirinya apa? Ya, misalkan begini, tahun di abad ke-20 ya, liberalisme agama itu Kristen yang tidak percaya kepada Yesus misalkan, atau percaya Yesus tapi tidak lagi percaya gereja, atau tidak percaya Bible, gitu kan. Tidak penting ritualitas, yang penting moralitas, ya. Macam-macam itulah. Nah, di sisi yang lain, ya, ketika liberalisme di Eropa itu semakin menguat, penjajahan itu sebenarnya menguat di dunia Islam. Ingat, penjajahan itu adalah penjajahan orang-orang Kristen Eropa terhadap dunia Islam. Ya, dunia Islam itu meliputi mana? Afrika Utara, Afrika Selatan, Asia Barat, Asia Selatan, Asia Tenggara, bagian Asia Timur, sebagian Amerika, itu kan dunia Islam. Nah, dan penjajahnya siapa? Jelas ya, Inggris, Prancis, mana? Italia sedikit ya, Belanda, Portugis, Spanyol. Portugis, Spanyol itu kan yang paling awal, karena mereka kan yang pertama kali mengusir Islam dan pengaruhnya dari tanah mereka, kan, dari Andalusia itu. Nah, itu dia. Nah, tetapi ingat ketika penjajahan itu digalakkan,
yang salah satu misinya adalah kristenisasi sebetulnya. Itu ketika jumlah pemeluk Kristen di Eropa semakin berkurang, dibawa ke negeri jajahan, itu ternyata berguna. Berguna apa? Berguna untuk selain menambah pengikut di tanah jajahan, ya, orang-orang pribumi yang berubah menjadi Kristen itu mulai lebih loyal kepada penjajah dibandingkan kepada sesama pribumi. Nah, itu dia. Tetapi fakta yang lainnya apa? Kekuatan terbesar untuk melawan penjajah itu Islam. Ya, makanya kemudian ketika banyak wilayah Islam itu merdeka, liberalisasi ini mulai digulirkan sebetulnya. Untuk apa? Untuk melanggengkan kolonialisme dalam bentuk yang lain yang kita kenal sebagai imperialisme. Kan sebenarnya begitu kan sebetulnya kan. Nah, liberalisme itu di sisi yang lain ya itu berangkat dari sistem pemikiran Eropa belakangan. Ya, kalau modernisme ya sebagai salah satu bagian dari nalar Eropa sekuler itu menghasilkan kemajuan sains, tetapi juga menimbulkan berbagai macam keganjilan. Ya, kelanjutannya yang namanya postmodernisme, ya, yang sebagiannya itu mengandung kritik kepada modernisme di satu sisi, tapi di saat yang sama juga melanjutkan modernisme, itu ternyata semangatnya itu adalah ini dekonstruksi, ya, apapun didekonstruksi, termasuk ketidakpercayaan kepada kebenaran. Nah, postmodernisme dan ketidakpercayaan kepada kebenaran yang hari ini menjadi post-truth itu di Eropa menghasilkan ateisme. Tapi kan ateisme kan juga menimbulkan kegersangan spiritual kan, makanya kemudian banyak agama-agama alternatif itu berkembang di Eropa. Hanya yang paling bisa diterima oleh akal mereka adalah Islam. Islam itu bisa memenuhi dahaga spiritual, di saat yang sama bisa menjawab berbagai persoalan intelektual begitu. Nah, hanya kalau Islam dibiarkan repot. Kalau Islam dibiarkan repot, makanya kemudian ada desain yang disebut dengan desain liberalisasi. Apa itu? Upaya meliberalkan Islam, karena satu-satunya agama yang mampu bertahan di hadapan kemodernan, ya, baik kemodernan sebagai sifat ya, yang berasal dari modernisme maupun postmodernisme itu hanya Islam yang mampu. Ya. Buddha rontok, Hindu rontok, Kristen apalagi rontok semua itu. Nah itu dia. Maka kemudian liberalisme itu didesain secara rapi, ya, didesain bahkan ada banyak intelektual yang menggawangi proses liberalisasi terhadap dunia Islam itu. Nah, liberalisme itu sebetulnya liberalisasi sebagai sebuah proses itu adalah upaya agar Muslim itu menjadi liberal, agar liberalisme itu menjadi nalar Muslim. Apa saja ciri-cirinya? Ciri-cirinya itu kebanyakan dari postmodernisme. Satu, dekonstruksi, agama didekonstruksi, syariat didekonstruksi, akidah didekonstruksi, dan sebagainya. Yang kedua, relativis. Relativis itu bagaimana? Akidah tidak lagi benar secara sepenuhnya, maka semua agama boleh sama-sama benar. Jadi yang kemudian kita kenal sebagai pluralisme. Kalau pluralisme itu direspon sinis oleh Muslim, diubah bahasanya menjadi multikulturalisme, di mana semua agama tidak lagi sekedar setara, tapi juga setara dengan budaya yang ada di sekitarnya. Itu multikulturalisme. Semangatnya sama, relativisme, dan apalagi berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan, kita kenal feminisme, ya. Feminisme itu sebetulnya pengalaman perempuan Eropa yang dulu ditindas, ya, dinomorduakan oleh Kristen maupun masyarakat Kristen sebetulnya. Nah, ketika mereka mulai menuntut dan menjadi ideologi bernama feminisme dan menghasilkan berbagai macam hal, sementara semua agama dan budaya itu sudah mampu tunduk, Islam satu-satunya yang mampu bertahan, punya sistem nilai tentang aurat, sistem nilai tentang pernikahan, keluarga, yang semuanya itu tidak menyenangkan bagi orang-orang feminis sebetulnya. Ya. Jadi makanya liberalisme itu sebenarnya adalah proyek. Salah satu tokoh Amerika yang menggulirkan itu namanya Sheryl Bernard. Dia konsultannya Presiden Amerika dari masa ke masa, khususnya tahun 2000-an lah ya, sampai beberapa tahun terakhir. Nah, dia itu di dalam proses liberalisme itu dia membagi umat Islam, dipilah-pilah gitu. Nah, disinilah kemudian kita temukan bahwa liberalisme itu di satu sisi adalah
proyek ya yang di situ memaksakan satu model nalar asing ke dalam nalar Muslim. Di sisi yang lain, liberalisme itu adalah proyek untuk menguasai negeri-negeri Islam dengan cara ya tadi setelah mengambil alih pikiran dengan cara memecah belah kaum muslimin. Makanya kemudian liberalisme itu atau liberalisasi itu di antara praktiknya adalah apa? Membelah kaum muslimin. Mana modernis, mana tradisionalis, ya, mana moderat, ya, mana sekuler begitu ya. Tapi istilah yang dipakai pun juga memaksa. Misalkan begini, di dalam bahasa kalau di dalam pembagian orang Eropa terhadap pemikiran Islam yang relatif bisa kita terima kan modernis Muslim dan tradisionalis Muslim itu ya. Masing-masing punya karakter, masing-masing punya kecenderungan, tapi yang pasti keduanya ini punya potensi untuk berselisih. Kan begitu. Ya, kalau di Indonesia modernis itu ya seperti Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, ya nanti belakangan ya Salafi, Ikhwan, itu modernis. Sementara kalau tradisionalis itu ya NU, Perti, ya, NW, Azhar, ya orang-orang Azharian itu sebenarnya tradisionalis itulah ya. Tapi pembagian itu tidak dipakai oleh kaum pelaku liberalisasi. Mereka membaginya sesuai kepentingan mereka. Pertama, mereka menyebutnya hanya kemudian tradisionalis, fundamentalis, kurang ajar kan? Fundamentalis, kemudian moderat, ya, kemudian sekuler. Nah, dalam bahasa mereka orang sekuler ini nggak usah dibantu karena sudah sepemahaman. Ya. Sekuler itu misalnya kalau di negeri kita ya yang kaum merah itulah ya, kaum merah, kaum sekuler, orang-orang PDI gitu kan lah ya. Itu sekuler gitu ya. Kalau moderat itu apa? Nah ini dia, moderat itu meskipun kata-katanya kayaknya bagus, moderat itu yang dimaksud liberal. Moderat itu ukurannya tidak percaya syariat, ya. Lalu kemudian percaya menerima LGBT, itu ukuran moderat bagi mereka. Ya kalau bagi kita ya itu namanya bukan moderat, namanya menyimpang. Nah sementara fundamentalis itu siapa? Fundamentalis adalah semua orang yang percaya syariat. Semua orang yang percaya bahwa Islam itu benar, semua orang yang menginginkan agar Islam itu menjadi sistem nilai bersama itu semuanya disebut fundamentalis. Makanya kalau mau nyerang Muhammad, mereka kemudian yang mainnya melipir ya. Muhammadiyah lebih tua dari Indonesia. Kemudian Persis, Irsyad kan lebih tua dari Indonesia. Maka kemudian yang diserang itu yang transnasional, Ikhwan gitu kan ya. Salafi itu diserang gitu. Tapi tapi itu sebetulnya hanya alat masuk untuk apa? Menyerang pikiran-pikiran orang-orang modernis, ya, orang Muhammadiyah versus Irsyad yang seirisan ya dengan hal itu. Makanya kemudian dalam kubu itu bisa saling berselisih di antara mereka. Sementara bagaimana dengan tradisionalis ya? Orang-orang tradisionalis ini apa namanya? Orang tradisionalis ini memang berbeda pendapat dengan orang-orang modernis, ya, tapi sebetulnya di zaman kiai-kiai kita dahulu itu bisa dilewati, ya, bisa dilampaui lah ya. Misalkan ketika ada zamannya Masyumi dahulu, jelas Kiai Hasyim Asy'ari itu tidak bisa menerima pandangan orang-orang modernis seperti Muhammadiyah, Persis, Irsyad. Tapi beliau bisa menaungi, ya, bisa ngayomi itu, bisa memaklumi pandangan-pandangan yang berbeda itu. Ya. Tapi penjajah tentu tidak senang dengan hal itu. Kan? Ya, makanya kemudian untuk proyek imperialisme itu belakangan dibelah kembali. Jadi orang-orang tradisionalis ini itu di antara strateginya apa? Misalkan begini, orang-orang tradisionalis yang kubunya misalkan saudara-saudara kita NU, NW, PRT itu jangan sampai bersekutu, jangan sampai mereka bersatu dengan orang-orang fundamentalis. Ya, fundamentalis itu ya orang Muhammadiyah bisa masuk, Persis, Irsyad, Ikhwan, Salafi itu tuh jangan sampai bersatu. Lalu kemudian dibusukkan, ya modernis itu dibusukkan. Orang-orang PKS itu kan dicari-cari kasus korupsinya, diupload, diunggah-unggah gitu ya. Tapi korupsi yang dilakukan orang sekuler, orang-orang moderat itu adalah tadi liberal itu tutupi, jangan dipublikasi ya. Jadi kalau zaman sekarang busernya banyak itu. Nah, macam itulah ya. Lalu kemudian apa lagi?
apalagi orang-orang tradisionalis ya, dibuatkan forum-forum yang membuat mereka jadi melek kemodernan, ya, yang bisa menerima tanpa sikap kritis, dimunculkan kiai-kiai muda yang pernah diajak ke Amerika, diduiti, disuruh untuk nulis hal-hal yang bertentangan dengan Islam, begitu kan, dibuatkan panggung, bukunya diterbitkan, dikasih duit, begitu. Nah, itu caranya, begitu itu cara untuk membelah kaum muslimin. Akhirnya kemudian terjadi saling curiga, kan? Ya, saling curiga, apa namanya, yang terjadi di antara kaum muslimin tersebut. Gitu. Nah, inilah yang kemudian yang menjadi masalah. Nah, sekarang banyak kemudian bagaimana cara mengatasinya. Dia memang yang dibutuhkan itu ilmu dan akhlak, ya. Di mana ibadah dan menghindari yang haram itu penopang semuanya itulah. Nah, ilmu ini ya dengan belajar. Nah, ilmu apa yang dipelajari? Yang paling utama tentu adalah ilmu fardu ain, ilmu-ilmu yang memang menjadi penopang kita menjalankan semua kewajiban kita, ya, baik akidah, ibadah, muamalah, akhlak, yang dasar-dasar gitu. Nah, tapi kemudian tentu ini akan sangat fleksibel ditinjau dari tingkatan manusianya, tingkatan orang-orangnya. Kalau seorang anak SMA, anak S1 ya, tentu ilmu-ilmu syar'inya, ilmu-ilmu fardu ainnya itu ya sebatas itu. Ya, kalau sudah S2, S3 ya idealnya kemudian pengetahuan tentang ilmu fardu ini lebih luas. Pengetahuan tentang akidah lebih luas, tentang ibadah lebih luas, tentang muamalah lebih luas, tentang tentang akhlak itu juga lebih luas. Bahkan kemudian idealnya juga adalah pengetahuannya bukan hanya sekedar ilmu fardu ain, tapi ilmu-ilmu fardu kifayah, ilmu-ilmu penopang itu juga diupayakan. Nah, ilmu-ilmu fardu kifayah atau ilmu-ilmu penopang ini bisa berkaitan dengan agama, bisa berkaitan dengan urusan dunia. Ya, berkaitan dengan ilmu fardu kifayah memang kita perlu berlomba ya, berpacu dengan negara-negara modern itu kita udah paham lah ya. Ketertinggalan kita dalam banyak hal persoalan teknologi kita udah paham lah, kita itu ya tinggal mengupayakan saja gitu. Tetapi berkaitan dengan hal-hal yang berurusan dengan agama tapi fardu kifayah itu seperti pemikiran, pemahaman muslim khususnya para sarjana tentang peradabannya sendiri, tentang aspek-aspek pemikiran Islam, tentang politik Islam, tentang kebudayaan Islam, tentang sains, relasi sains dan Islam, itu memang perlu dipacu sehingga muslim-muslim yang khususnya para sarjana atau orang yang pernah menikmati bangku pendidikan tinggi itu, lebih-lebih yang mereka nanti sebagai sarjana, sebagai akademisi begitu, itu bisa membantu awam karena mereka core-nya ya. Islam itu dimulai dengan ilmu, dan ilmu itu memandu banyak hal. Ya, termasuk jalannya peradaban Islam sebetulnya. Nah, maka kemudian orang-orang yang seperti ini idealnya punya pemahaman yang memadai tentang aspek-aspek pemikiran Islam sehingga dia bisa tahu problem-problem yang terkandung dalam ilmu kontemporer yang mempengaruhi banyak nalar orang-orang modern, baik yang di kampus maupun yang didapatkan secara populer. Gitu. Bagaimana relativisme menjadi makanan anak muda melalui media sosial, pluralisme juga begitu, feminisme juga begitu. Nah, para sarjana ini perlu memahami dan memberikan responnya, gitu kan. Lebih-lebih banyak ide-ide asing itu bisa berbenturan dengan akidah. Pluralisme itu kan jelas kekufuran. Ya, feminisme itu banyak aspek yang nggak kompatibel dengan Islam, gitu. Lalu apalagi relativisme jelas itu bertentangan dengan akidah. Ya, itu banyak sekali persoalan-persoalan. Maka hal pertama adalah belajar. Tapi tentu belajar bukan semata-mata berkaitan dengan perolehan gelar dan kemudian nantinya berguna untuk pekerjaan, tapi lebih penting dari itu adalah untuk mengembalikan keutuhan pribadi kita sebagai muslim, ya, sahsiah ya istilahnya, mungkin kalau di sebagian orang kami menyebutnya sahsiah gitu, dengan nalar yang baik dan pribadi yang baik gitu, ya. Terus kemudian juga ilmu itu berguna untuk apa? Untuk membangun generasi muslim yang berkesadaran. Ini luar biasa, itu butuh puluhan tahun ya. Eropa itu bisa menyerap ilmu-ilmu Islam itu butuh waktu ratusan tahun, paling enggak 200-300 tahun. Lalu membebaskan pengetahuannya dari Islam itu juga butuh waktu lama ya.
kemajuan Eropa yang membebaskan, yang mulai terbebas dari pengaruh Islam itu, kalau kita coba perkirakan ya kan, paling nggak tahun 1500-an ya sampai 1900-an, lama itu. Nah, membangun generasi Muslim yang nalarnya terbebas dari ya mungkin dalam istilah sekarang itu ya kolonialisme pengetahuan itu butuh waktu lama begitu. Nah, itu dimulai dengan ilmu, dan ilmu itu betul-betul jihad ya. Profesor Latas itu membangun kampus di Malaysia namanya ISTEC. Kalau Anda sempat ke Malaysia silahkan mampir itu, meskipun sistemnya sudah dihancurkan Mahathir ya. Itu bentuknya benteng perang. Ya. Banyak hiasannya itu adalah senjata-senjata klasik gitu. Jadi agak mirip museum itu. Dan lukisan-lukisan yang ditampilkan adalah lukisan-lukisan perang. Nah, Profesor Latas ditanya kenapa begitu? Ya, karena ilmu itu belajar itu jihad. Belajar itu jihad. Ya. Dan hadisnya terlalu banyak kan. Contoh hadis yang populer adalah man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka dia fi sabilillah ya, maka dia sedang berjihad sampai dia kembali ke rumahnya. Itu seperti itu. Nah, itu ya ilmu itu. Ilmu baik ilmu fardu ain maupun fardu kifayah. Kebutuhan kita selama pandemi ini di Indonesia ini, ustadz kiai yang meninggal itu lebih dari 1.000 orang loh. Nah, itu padahal untuk menghasilkan ustadz kiai yang mumpuni sejumlah itu kita butuh waktu berapa puluh tahun. Nah, sekarang hilang dalam waktu cuma setahun. Mengembalikan itu saja, avant-garde berkaitan dengan ilmu-ilmu Islam saja, itu adalah ngos-ngosan. Apalagi para sarjana yang mungkin bukan ahli ilmu syar'i, tetapi tahu anatomi dari ilmu-ilmu barat kontemporer yang memang membingungkan. Nah, itu luar biasa itu ya. Itu terus kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan setelah nalarnya baik ya, membersihkan hatinya itu ya. Melatih membentuk pribadi orang besar itu tidak mudah ya. Yang misalkan gini, kayak Ki Hasyim Asy'ari lah. Beliau jelas nggak setuju dengan ide-ide yang membentuk Muhammadiyah. Beliau temannya pendiri Muhammadiyah, ya kan, kawan karib. Di dalam risalah Ahlussunnah ya, Ki Hasyim Asy'ari itu mengatakan bahwa bid'ah zaman sekarang itulah bid'ah yang dibawa oleh Muhammad Abdul dan Rasyid Ridho, dan keduanya dipengaruhi oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana cara Ki Hasyim Asy'ari berelasi dengan orang-orang modernis seperti Muhammadiyah, baik-baik saja. Itu butuh kebesaran hati itu. Nah, kita temukan hari ini kita tuh semakin cerdas secara intelektual, tapi semakin sempit hatinya, semakin picik nalarnya. Itu dia. Nah, membentuk pribadi ulama itu judulnya sebagai akhlakul kibar. Ya, kita tahu bahwa Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib itu perang itu, tapi tidak ada yang mengkafirkan saudara muslimnya dan tidak ada yang menafikan keutamaan lawannya. Ini memang berkaitan dengan proses politik yang memang rumit, gitu. Tapi akhlak orang besar itu ada pada diri mereka. Itu lebih sulit lagi ya, meluruskan nalar itu suatu hal, ya, membersihkan hati dan membentuk pribadi yang apa namanya, yang memang orang besar gitu, itu lebih sulit lagi. Nah, dua hal ini sebetulnya yang diantara bagian penting dari kerja-kerja dakwah, kerja-kerja pendidikan dan kerja-kerja intelektual itu sebenarnya dua hal ini, meluruskan nalar dan membentuk pribadi yang tadi berhati bersih dan berjiwa besar. Nah, saudara sekalian dirahmati Allah, mungkin itu ya sangat sekilas, saya tidak membuat PowerPoint begitu, dan semoga bisa ditangkap ya, tidak terlalu cepat, dan semoga Anda tidak mengantuk dengan cerita yang saya buat itu. Mungkin itu dahulu, mungkin bisa ditajamkan dengan pertanyaan ya. Barakallahu li wa lakum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalau Ustaz atas penyampaian materi yang sangat luar biasa selama ini dan sangat runtuh sekali ya dari sejarahnya liberalisme hingga kondisi terkini mengenai apa itu liberalisme di Indonesia dan bagaimana kita menyikapi untuk membuat Islam ini bersatu kembali, insya Allah merupakan kerja keras kita bersama, tidak hanya saat ini, namun menjadi estafetnya akan terus berlangsung dari generasi ke generasi, karena para liberalisme tokoh-tokoh liberalisme itu tidak pernah berhenti terus menggaungkan hal ini.
Dan insya Allah ketika kita fikrah kita terhadap Islam yang kuat, insya Allah kita tidak akan terpengaruh dengan pola ataupun ajaran mereka yang mereka bawa untuk menghancurkan Islam sendiri. Baik, untuk materi kajian pada malam ini kami akan buka sesi tanya jawab kepada para peserta yang hadir. Dapat kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat ataupun langsung dengan raise hand di Zoom untuk bertanya langsung kepada Ustaz Antoni Sunanto. Silakan pada para peserta yang akan kami buka sesi tanya jawab saat ini. Sembari yang menanti yang bertanya langsung, saya jawab yang ada di kolom chat ya. Ini pertanyaannya serius ini. Baik, yang pertama, kita mengetahui beberapa tokoh pemerintahan juga ormas di Indonesia ada yang beraliran liberal seperti Cil. Bagaimana kita sebagai umat Islam menyikapi orang liberal yang lebih banyak memiliki posisi jabatan dan kenegaraan? Nah, ini mungkin satu perspektif alternatif ya adalah kita Muslim itu sejak awal tidak punya negara. Nabi Muhammad itu kan melawan sistem pemerintahan yang ada kan sebetulnya kalau kita cermati. Baru kemudian setelah kuat menjadi satu sistem pemerintahan tersendiri kan begitu. Tetapi intinya saya bukan menekankan pada perlawanan. Yang kita lawan adalah liberalismenya, bukan pada negaranya, pada pemikiran liberalnya. Tetapi anggapan bahwa kita tuh akan betul bahwa negara itu punya pengaruh signifikan terhadap rakyat. Tetapi umat Islam itu adalah umat yang asalnya tidak mampu memisahkan diri dari pengaruh negara sebetulnya. Ya enggak? Nabi Muhammad kan mampu melepaskan diri sistem besar kan? Ya enggak? Maka kemudian dari situ sebetulnya yang kelemahan kita bukan kepada adanya pemimpin-pemimpin palsu itu. Itu masalah, tapi lebih penting adalah hilangnya pemimpin-pemimpin yang sejati dari kalangan umat Islam, dari kalangan ulama-ulama dan dai-dai yang bisa merebut hati orang-orang awam sebetulnya. Nah, kalau kekuatan jadi memang kalau kita mau nyari root cause-nya, ya, akar persoalan itu memang hilangnya para ulama yang otoritatif. Gitu ya. Apalagi ketika ulama yang otoritatif ini kemudian malah menjadi bagian dari kekuasaan yang menyimpang itu sedih sekali kita. Tapi yang perlu kita lakukan itu bukan kemudian menguasai pemerintahan, bukan, tapi mengembalikan ulama yang otoritatif ini sebetulnya. Saya cenderung kepada pendapat Imam Ghazali. Imam Ghazali ini kan bicaranya kan konteksnya perang salib. Ihya itu kan ditulis dalam kerangka membenahi umat ketika berhadapan dengan perang salib. Kalimatnya beliau apa? Inna fasadan nasibi atau inna fasadar ra'iyah bi fasadil umara. Nah, terus kemudian wa fasadul umara bi fasadil ulama. Fasadul ulama bisa babi hubbihim al-sah wal mal. Gitulah. Jadi rusaknya rakyat itu karena rusaknya pemimpin. Tapi rusaknya pemimpin itu karena rusaknya ulama. Kenapa ulama rusak? Karena mereka memang cari kuasa, cari harta, cari popularitas dan sebagainya. Nah, mengembalikan otoritas ulama inilah yang menjadi PR besar kita. Ini PR-nya para intelektual kan sebetulnya. PR-nya para sarjana. Nah, itu menurut saya lebih prinsipil dibandingkan sekedar pada menduduki kekuasaan. Itu hanya kekuasaan itu bisa dibilang booster saja. Booster itu artinya melipat gandakan pengaruh, tapi bukan inti. Karena buktinya apa? Kita tahu lah dengan semua jasa-jasanya, Gus Dur, Pak Amin Rais, Akbar Tanjung di tahun 2000-an, itu kan intelektual Muslim yang mengagumkan. Tapi ketika pasca reformasi kan juga ternyata pengaruh Islam itu juga tidak cukup signifikan. Lebih-lebih malah ketika reformasi itu Muslimin itu beruforia dengan berkelahi di antara mereka sendiri itu. Ya kan, saat itu Salafi bermunculan dengan segala variannya, kemudian Haroki bermunculan, PKS, kemudian HTI. Tapi kita berkelahi sendiri. Kita berkelahi sendiri di antara kita. Ya, dan yang menyedihkan sebagian ulamanya tidak menjadi juru damai dan yang menjembatani perbedaan, tetapi kadang masuk ke dalam arus begitu. Nah, intelektual ini kan akhirnya kan karena mereka bukan kita nggak membantah ya kelebihan yang dimiliki Pak Amin Rais, Gus Dur dan sebagainya, tapi
alam pikir mereka kan pada saat itu kan kita harus tegas bahwa model-model nalar liberal itu ada pada diri para pemimpin kita itu. Akhirnya misalkan lah dengan semua hormat kita pada Pak Amin Rais kan pada saat itu dulu nggak mau menggunakan istilah Islam gitu. Baju umat Islam terlalu kecil, istilah-istilah itu kan beliau gunakan di tahun 2000-an, 98, 99, 2000-an ya. Itu dia. Belakangan baru Pak Amin Rais kemudian lebih Islamis gitu lah. Itu kan berarti menunjukkan bahwa memang otoritas ulama inilah yang menurut saya loh dibangkitkan dahulu. Dan yang kedua dai sebenarnya. Dai itu adalah setiap muslimin yang memang punya keterampilan untuk memberikan sentuhan keislaman kepada siapapun sebetulnya. Saya melihat dai itu termasuk dai dan guru ya. Itu memang tidak tertangani dengan baik. Kampus-kampus tentang dakwah dan guru itu semakin banyak, tapi yang secara tenanan menggarap itu sampai habis-habisan itu sedikit sekali. Kalau Hidayatullah itu bisa menghasilkan dai yang siap masuk ke pedalaman. Ya itu luar biasa. Jemaah tabligh yang tapi kan tidak sistematis ya jemaah tabligh. Tapi dai kota yang bisa berbicara dengan bahasa orang kota itu kan lebih sulit lagi. Ya. Mungkin ini sekedar berbagi pandangan lah. Saya tidak punya jawaban yang sifatnya presisi begitu, tapi semoga bisa menambah perspektif lah. Kemudian yang kedua ini Islamisasi sudah lama terjadi di Indonesia dari awal kemerdekaan hingga sekarang, semakin mengkhawatirkan persatuan umat menjadi ancaman, namun akhirnya mereka bersatu dan memenangkannya. Nah pada masa sekarang serangan terhadap itu benar-benar mendapat perintah. Baik. Sebetulnya jawaban dari pertanyaan kedua ini saya pribadi ya. Jadi semakin kita berpikir itu kadang-kadang kita menjadi seperti orang yang menyimpan skeptisisme tersendiri ya. Skeptisisme orang yang belajar. Ya, berbeda dengan skeptisisme orang yang jahil lah. Ya. Tapi memang ya konsekuensi belajar itu memang karena kita melihat kemungkinan yang menjadi lebih banyak kan. Tapi mungkin sebagai berbagi pandangan lah ya. Itu sebenarnya jawabannya mirip dengan pola tadi sebetulnya. Kan asalnya kan ilmu kan sebetulnya. Tantangan deislamisasi itu kan sebetulnya kan pengubahan nalar. Ya, dan pengubahan nalar itu memang menggunakan banyak langkah, baik langkah struktural maupun kultural, ya, baik dengan penghalangan, pembatasan terhadap ekspresi-ekspresi keislaman ataupun dorongan itu atau endorsement itu apa ya, dukungan ya terhadap pandangan-pandangan yang tidak Islami begitu. Nah, tapi sebetulnya tidak benar kalau itu berasal setelah kemerdekaan. Enggak. Saya pribadi malah melihat pasca perang Jawa sebetulnya. Saya melihat malah jadi ketika Diponegoro itu berhasil dikalahkan, pemerintah Belanda itu sudah segera menangkap bahwa budaya dan Islam itu jangan sampai bersatu. Karena kalau kebudayaan secara khusus Jawa dengan Islam itu menjadi satu, jadinya Diponegoro itu jadi kekuatan yang terlalu besar untuk dihadapi oleh penjajah. Maka kemudian dibangun narasi alternatif yang memisahkan Jawa dengan Islam. Bahkan muncullah kelompok-kelompok kejawen yang dibiayai oleh Belanda agar berdiri. Nah, jadi deislamisasi itu sejak awal. Makanya kan kalau adik-adik tahu kan masih kan Budi Mulia itu kan sekuler. Hebatnya Kiai Dahlan itu sebagai seorang bangsawan bisa menggunakan budi utomo itu untuk membesarkan Muhammadiyah. Itu kelebihannya. Ejekan pada Nabi di tahun 18, 19, 20 itu kan ada. Termasuk ketika ini identitas Indonesia. Kalau masih ingat polemik kebudayaan tahun 36 itu kan menunjukkan bahwa Islam itu dinomisasi kan, dilemahkan. Nah, jadi sebenarnya jauh lebih awal dibandingkan pasca kemerdekaan. Tapi memang dari situlah kemudian kita memahami bahwa saya masih melihat pendidikan dalam mana sebenarnya yang membentuk penalaran, membentuk pandangan yang benar itu yang paling asasi sebetulnya. Karena manusia ini sebenarnya manusia itu adalah kesadarannya sebetulnya. Semua hal yang ada di luar diri manusia itu adalah produk kesadaran. Kalau kesadarannya bergeser, ya bergeser semua. Nah itu dia. Sedangkan kemudian yang kedua,
kenyataan bahwa kita ini terbelah ini menurut saya memang Allah sedang takdirkan begitu. Yang penting kita mengambil sikap, pilihan, tindakan, dan posisi yang jelas saja. Kita ini kan disuruh untuk mengupayakan. Hasilnya itu terserah Allah. Mau secanggih apapun kita, kalau Allah belum takdirkan, ya belum waktunya. Nah, jadi kita ini adalah manusia dalam konteks saja. Artinya bahwa kita ini dihadapkan dengan kenyataan, Allah punya perintah, kita jalankan perintah sebaik mungkin itu saja. Nanti ujiannya ketika umat Islam bersatu nanti beda lagi. Jadi sebetulnya kenyataan-kenyataan positif atau negatif dunia Islam itu, saya pribadi menganggap bahwa itu adalah takdir Allah yang menjadi alat uji untuk kita sebetulnya. Nah itu dia, itu kan. Makanya kemudian yang paling penting adalah kita, kenyataannya kan kita terbelah, kita dicacah gitu ya, kita diadu domba, ya kan. Sementara di saat yang sama penalaran kita kacau balau. Maka yang paling penting apa? Kita tahu kita perlu meluruskan nalar, kita perlu bersatu. Ya sudah, diupayakan aja. Hasilnya kayak apa tuh belakangan lah. Namun saya lebih melihat kepada sikap, pilihan tindakan dan posisi yang kita ambil aja. Hasilnya terserah Allah lah ya. Ya wallahu a'lam, mohon maaf kalau jawabannya sangat terbatas dan tidak presisi ya, tidak memberikan banyak pencerahan kepada Anda yang bertanya. Wallahu a'lam. Ya, jadi kalau atas jawaban yang disampaikan sangat mencerahkan, dan alhamdulillah kita memang tadi saya sampaikan terkait Allah Subhanahu wa Ta'ala dia akan memberikan waktu ya, tetapi yang kita harus kalau kita lihat bagaimana kita memantaskan diri ketika nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan waktu tersebut, bagaimana Islam bersatu. Kita harus memantaskan diri apakah setelah siap untuk era tersebut. Bagaimana kita membina dari diri kita sendiri, keluarga, dan lingkungan dan seterusnya. Insya Allah materi yang saya sampaikan pada malam sangat bermanfaat bagi kami, dan bagaimana kita membentuk persatuan Islam yang menjadi tonggak dasar kemajuan suatu bangsa dan khususnya, dan insya Allah sebagai umat Islam sebagai rahmatan alamin, insyaallah. Baik, apakah teman-teman masih ingin bertanya kepada Ustaz terkait materi yang disampaikan? Kami persilakan. Ini masih ada satu pertanyaan ini. Oh iya, jauh sekalian ya. Ini dari. Oh iya, boleh dari Pak Uki. Nah, di sini apa namanya? Sebentar. Saya bacakan itu ya. Ada las saja apa, tenang aja. Nanti namanya, biar efektif aja sih, tidak apa-apa. Upaya memecah belah yang membenturkan syariat Islam dengan begini. Yang namanya syariat Islam itu kan luas. Dalam konteks bernegara, memang kita harus akui bahwa negara kita ini negara yang saya sedang mengatakan Indonesia ini bukan negara kafir ya. Alhamdulillah saya tidak mengambil sikap itu. Saya mau memilih pendapat yang dipilih para ulama yang memang paham syariat. Negara Indonesia ini adalah negara Islam ditinjau dari banyaknya muslimin yang ada di Indonesia. Tetapi kualitas muslimnya ini yang memang beragam, dari yang solid sampai yang sangat minimalis. Nah itu nanti kemudian berdampak terhadap penerapan Islam di dalam konteks bernegara. Ketika mayoritas penduduknya solid, itu termasuk penyelenggara negaranya, maka kemudian kualitas keislaman negara dan pemerintahan kita ini semakin baik. Begitu kemudian kualitas generasinya menurun, kan tiap tahun kan kita ada yang meninggal dan ada yang lahir. Ada yang tersadarkan, ada yang terserahkan, ada yang kemudian malah tersesatkan dan yang menyimpang. Kan ini fluid sekali kan, dinamik sekali. Itu dia. Ada kalanya bisa kita katakan sekarang kualitas pemahaman awam kita ini kan terbatas sekali terhadap Islam. Baik karena pembelajaran Islam yang terbatas maupun pengaruh tadi liberalisme tadi, pahaman-pahaman asing atau pemikiran-pemikiran yang memang strange gitu ya, ditinjau dari sistem pandangan hidup kita gitu kan. Ya, serta pelaksanaannya itu juga minimalis, baik awam maupun penyelenggara negara, bahkan intelektualnya kan begitu. Nah, kenyataan itu memang sesuatu yang menyedihkan sebetulnya. Hanya kemudian sama dengan jawaban yang sebelumnya, ya, yang perlu kita lakukan sebenarnya kan. Nah, berangkat dari situ sebetulnya kan begini, penegakan syariat itu jangan dipandang hanya ditinjau daripada aspek formalnya.
Tapi ditinjau dari dua halnya dahulu sebelum ke sana. Karena asalnya ini ada tulisan yang bagus, nanti silakan dicari. Bagi teman saya kan teman di Undip kan kemampuan bahasa Inggrisnya kan bagus ya. Cari nama Wael bin Halak. Bagi yang meminati hukum baca. Wael bin Halak ini orang Kristen Palestina, sehingga sentimennya itu Islam. Jadi keberpihakannya itu ke Islam. Wael bin Halak ini mengkritik orang yang menganggap bahwa ada yang namanya negara Islam. Dalam konteks di Nusantara, bapak-bapak kita di Masyumi dahulu itu sudah melakukan langkah yang berharga. Tetapi ditinjau dari sistem filosofis dan pandangan hidupnya, negara atau nation state itu nggak cocok dengan Islam. Nggak cocok dengan Islam. Tetapi kalau kita bicara nation state yang ada ya, kita mengupayakan yang sebisa. Makanya kemudian yang lebih penting dibandingkan sekedar aspek formalnya, itu ada dua. Yang pertama pemahaman. Makanya para ulama itu mengatakan penegakan syariat yang paling awal itu yang memahamkan orang. Karena yang nggak paham itu lebih banyak, termasuk tadi orang bingung tentang mana sunnah Rasulullah misalkan begitu. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa pemahamannya belum selesai. Ya. Meskipun kita juga paham lah yang namanya pemahaman itu juga berhadapan dengan tantangan intelektual yang tidak mudah gitu. Tapi memahamkan itu luar biasa itu. Sampai kita kokoh menghadapi bahwa misalkan ini aja lah. Bagaimana pemahaman kita itu kacau itu tentang kemarin. Ketika level ulama mengatakan bahwa oke, sholatnya di rumah dulu. Lalu kemudian orang yang biasa datang ke masjid itu bisa meragukan otoritas ulama. Itu aja syariat udah runtuh kok. Ya enggak? Jadi jangan dianggap meruntuhkan syariat itu hanya kemudian dengan cara membatalkan undang-undang. Enggak itu iya, tapi ada yang lebih esensial. Seorang muslim yang rajin ke masjid ketika ada fatwa ulama level MUI coba. MUI bahkan jaringan ulama dunia mengatakan bahwa selama pandemi ini jangan sholat ke masjid dulu. Meragukan. Itu berarti menunjukkan bahwa mereka itu tidak mampu memahami mana otoritas, mana bukan, mana syariah, mana bukan, mana darurat, mana bukan, apa perubahan syariah itu bagaimana itu nggak paham. Nah itu satu ya pemahamannya. Yang kedua adalah praktik secara kultural. Nah praktik kultural ini kita tentu mengapresiasi kawan-kawan kita yang mengatakan ini ingin bersunnah itu ya. Tentu itu bagus itu. Tapi sunnah itu bersama dengan pemahaman dan keseluruhan jaringan syariah sebetulnya. Kalau orang bersunnah lalu kemudian tidak mampu melihat perbedaan pendapat, itu juga menunjukkan bahwa kita tidak siap untuk menjadi peradaban, ya masih sangat egoistik begitu. Dan melihat bahwa mohon maaf nih sunnah masalah jenggot, celana cingkrang itu sunnah iya, tapi kalau sunnah cuma dibatasi itu gampang kan? Berarti orang kafir mau jadi sunnah gampang dong, tinggal panjangin jenggot, potong celana selesai. Padahal nggak tahu loyalitasnya kepada Islam, kepeduliannya kepada kaum muslimin. Nah, itu. Ini kan menunjukkan bahwa penerapan Islam pada aspek-aspek yang sifatnya kultural, personal saja, kita juga belum cukup berhasil sebetulnya. Apalagi di perundangan. Ingat loh, perundangan itu, kalaupun sebagus apapun, kalau orangnya nggak siap, kacau. Tetepan. Ya. Sebaliknya gitu. Kalau kita pemahaman Islamnya baik dan pelaksanaannya baik, minimal kalaupun hukum-hukum hak itu tidak bisa ditegakkan, minimal apa? Angka pelanggaran syariat itu berkurang. Kita selalu melihat bahwa yang namanya syariat itu hanya pada menjalankan perintah. Meninggalkan larangan itu juga penjalanan syariat. Contoh bagaimana kita itu tidak menjalankan syariat. Terlepas nanti kalau orang nalarnya struktural, ya pasti akan mengatakan bahwa penegakan hukumnya yang lemah. Ingat, Madinah itu dulu adalah masyarakat moral, bukan masyarakat hukum. Karena mereka masyarakat bermoral, hukum itu tegak dengan sendirinya. Iya kan? Masih kan nggak ada dua orang zina, yang satu perempuan dari Bani Sa'diyah dan yang satu lagi laki-laki. Siapa tuh namanya lupa. Datang ke Nabi minta dirajam loh. Berarti kan bahkan Nabi mengingkari untuk menghukum loh. Artinya apa? Penegakan hukum itu sangat bisa dilakukan. Nabi menolak untuk menegakkannya. Kenapa? Masih ada kasus untuk tidak ditegakkan secara legal. Tapi orang itu memaksa untuk dihukum. Nah, itu menunjukkan bahwa masyarakat hukum Islam itu adalah masyarakat bermoral dahulu. Nah, itu penegakan syariat itu menjadi berfungsi ketika seperti itu. Nah, itulah yang kita mau judul hilang. Dan kualitas batin kita tuh kacau. Saya terkesan sekali dengan perkataan senior saya.
orang dulu itu pemahaman agamanya terbatas, tapi ya nggak mau namanya pacaran, ya nggak mau boncengan lagi perempuan gitu ya. Ya kalaupun apa namanya kontak-kontakan ya paling surat-suratan ngirim sekarang, nah sampainya kapan itu. Sekarang itu orang yang mohon maaf sekali bisa jadi apa namanya tahu agama banyak, tapi kemudian secara moral sangat longgar itu. Itu kan menunjukkan bahwa sebetulnya syariat secara sebagai apa namanya, kalau di studi Islam itu ada yang namanya living Quran dan living hadis itu ya. Living syariahnya itu nggak hidup. Sehingga struktural syariah itu, ya, syariah struktural itu, pada akhirnya tidak akan berfungsi. Bahkan menjadi kayak gini deh, mohon maaf. Yang menolak undang-undang syariat di DPR itu Muslim apa non-Muslim? Mayoritas Muslim. Berarti kan cultural syariahnya, living syariahnya nggak ada. Nah itu yang kemudian menjadi PR kita di situ, dan saya melihat bahwa kekuatan ilmu, guru dan dai. Saya masih melihat di situ. Semakin banyak ilmu yang tersebarkan, semakin banyak pengamalan yang dijalankan, semakin kuat guru dan dai, maka harapan itu hidup. Tapi semakin hal-hal dasar ini diabaikan, mau syariatnya tertulis seperti apapun, toh yang langgar kita juga sendiri sih sebetulnya. Wallahu alam, itu yang saya mohon maaf sekali kalau jawabannya tidak presisi, tapi semoga bisa memberikan alternatif pandangan gitulah ya. Yang kita khawatirkan tuh kita sepakat ya. Apa namanya, undang-undang yang saya tidak sepakat aja. Tapi hal-hal yang lebih esensial itu yang tampaknya lebih mendesak untuk apa namanya didorong itu dan ditegakkan. Baik, terus kemudian ini juga ada yang terakhir ada yang dari Mbak Saskia tadi yang itu. Ini kan ya di kolom chat ya. Ya. Ini ya. Baik, ifrad dan tafrid itu selesai dengan ilmu ya. Ilmu itu sangat esensial dalam Islam. Ya, ilmu tuh. Kalau kita masih belum memahami bahwa ilmu itu bagian esensial dari solusi, berarti kita belum mampu memahami konsep ilmu dalam Islam secara benar. Kenapa? Itu seperti ijma di kalangan. Kenapa? Manusia itu makhluk kesadaran. Maka kesadaran itu yang berpusat pada pengetahuan itu adalah intinya. Kalau kacau di situ, kacau yang lain. Kalau kacau konsep ilmunya, kacau praktik dan praktik-praktik turunannya sebetulnya. Makanya kalau kita baca karya-karya ulama kita selalu berusaha dari ilmu. Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari dimulai dengan babul ilmi. Al-ilmu qabla qawli wal amal. Imam Ghazali dalam kitab-kitabnya Ihya dimulai dengan bahasan ilmu. Dalam kimia sa'adah beliau tegaskan bahwa kebahagiaan itu dimulai dari ilmu yang benar gitu. Ilmu sebetulnya. Nah, ilmu itulah yang menghindarkan orang dari ifrad dan tafrid sebetulnya. Ya, ifrad dengan hulu sebenarnya sama ya. Tapi yang probably ifrad dan tafridnya itu ya. Tidak sampai batas itu, entah melampaui, entah tidak sampai, entah melampaui batas. Itu kedua-duanya adalah ekstrem yang membahayakan sebetulnya. Nah, ilmu itu mencegah manusia untuk jadi kalau ilmunya benar, dia akan termotivasi untuk menjalankan amal. Dan ketika ilmunya benar pula, sesuatu yang melampaui batas itu akan dia mampu kendalikan. Gitu. Nah, contoh sederhana bagaimana hulu itu terjadi dalam bentuk yang populer di tempat kita kemarin ya. Contoh itu, ketika ulama dengan ilmunya menegaskan bahwa selama pandemi itu tahan dulu jangan sholat di masjid begitu. Perdebatannya itu kan emosional, bukan ilmiah. Kalau kemudian dia mengatakan bahwa situasi di sini kondisi dan sebagainya, itu berarti ada argumentasi yang membeda. Itu normalnya. Tapi bisa-bisanya tuh loh, ungkapannya itu betul-betul merobohkan otoritas ulama yang makanan tiap harinya Quran hadis itu. Dan yang ngomong begitu itu baca Quran belum benar, ya apalagi baca kitab ulama itu nggak bisa jelas dari itu bisa bersuara lantang menghajar otoritas ulama. Nah, itu contoh bagaimana kejahilan itu mampu melampaui ilmu kan. Yang alim memberikan pandangan digugat otoritasnya, kemudian mereka menahan diri karena akhlaknya ya yang berasal dari ilmu, sementara yang jahil teriak-teriaknya lebih keras itu. Jadi kan kita shock gitu.
kok bisa ya? Ya, itu kan apa namanya, taklid itu buruk ya, tetapi melawan otoritas itu mengerikan. Itu sebagai apa namanya perspektif ya. Itu mungkin Mas Uki, mohon maaf kalau terbatas. Terus kemudian liberalisasi di negara kita melalui sistem bagi cara penguatan. Nah ini memang luar biasa. Tapi saya masih melihat kalau liberalisasi pendidikan itu pertama bedakan antara pendidikan rendah dengan pendidikan tinggi. Itu dia. Nah sebetulnya bagi saya SMA itu termasuk pra pendidikan tinggi. Sementara kalau TK, SD, SMP itu pendidikan rendah. Nah, TK, SD, SMP itu membutuhkan guru-guru yang berpandangan hidup benar dan bersikap benar. Gitu. Dengan penekanan bahwa sikap yang benar itu lebih dominan dibandingkan pada pikiran yang benar. Gitu. Karena mereka diteladani, kan, dicontoh. Dan hal sederhana dalam pedagogis itu kan sekarang sudah hilang dari guru. Jadi kaidah-kaidah sederhana misalnya, guru sekaya apapun nggak boleh hidup mewah. Ya. Jadi guru sekaya apapun nggak boleh hidup mewah. Apalagi kemudian di tempat kita tuh dosen dengan guru itu seperti ada demarkasi bahwa guru itu harus bermoral baik, kalau dosen itu yang penting pintar. Ini kan kacau. Kalau kita tahu makna guru, ya dosen itu ya guru sebetulnya. Mungkin sudah dipisahkan karena nilai gengsinya berbeda gitu. Ini kan kacau kalau pemahamannya begitu. Nah, itu contoh bagaimana itu. Nah, sementara harapannya ketika di pendidikan rendah itu pribadinya sudah selesai, akalnya dikembangkan di pendidikan tinggi, sehingga guru-guru yang bernalar lebih dengan kualitas pribadi yang standar begitu itu bisa memberikan penekanan pada perkembangan intelektual. Nah, realitas kita nggak seperti itu. Guru-guru di pendidikan rendah karena keterbatasan macam-macam lah, keterbatasan ekonomi, realitas kemiskinan yang juga keterlaluan, kemudian sistem kebudayaan kita yang juga tidak punya arah, itu menghasilkan anak-anak muda yang atau alumni pendidikan rendah yang memang belum selesai dengan dirinya. Nah, ketika di kampus pribadinya tidak dikawal, penekanan pada intelektualitas itu ditingkatkan, padahal tidak ada kesiapan gitu ya, ditambah nalal liberal, makin kacau. Nah, kemudian kita, wah, gimana caranya ya? Nah, saya kemudian pribadi lebih memilih pandangannya Profesor Latas sebetulnya. Profesor Latas itu beliau menggunakan teori bahwa semua nabi itu mendakwahi orang dewasa dahulu sebelum anak-anak. Nah, berangkat dari asas itu, maka memang penyelesaiannya dimulai dari pendidikan tinggi sebetulnya. Agar menghasilkan para sarjana, calon guru, calon dosen, calon pejabat yang bernalar benar. Tapi memang tidak mudah ya, sangat tidak mudah. Ilmu juga semakin luas, ya, kekacauan yang terjadi baik pada kemampuan berpikir yang juga belum selesai, ditambah dengan problem-problem intelektual, problem-problem teoritik di masing-masing ilmu yang juga banyak, itu memang membuat tantangannya lebih besar. Tapi sebagai penghiburnya ya itulah jihad. Jihad Nabi itu di 13 tahun pertama telah meluruskan cara pandang kaum muslimin. Yang kemudian secara sederhana kita sebut sebagai akidah. Padahal akidah dalam versi pada diri sahabat Nabi di 13 tahun pertama akidah fitriyah kan. Akidah yang menghujam dalam dada dan sistem nalar yang benar sebetulnya. Nah, itu dia, dan itu butuh waktu lebih panjang kan. Nabi itu berdakwah 21 tahun Masehi. 21 tahun Masehi. Nah, 2/3-nya itu membangun ini kesadaran dan nalar. Sepertiga sisanya isinya pertempuran. Itu kan unik ya. Nah, mungkin itu ya. Lagi-lagi saya mohon maaf atas keterbatasan jawaban saya, dan jika ada ungkapan, kosakata dan diksi yang tidak tepat, saya mohon maaf. Tapi saya berharap semoga minimal memberikan perspektif tambahan lah ya. Itu dia. Wallahu a'lam. Baik, jadi kalau saya kasih terkait jawaban atas pertanyaan yang telah disampaikan dalam hari ini, insya Allah sangat berkesan sekali kepada kami dan khususnya kepada saya terkait bagaimana kita
memahami lagi terkait bagaimana pengaruh liberalisme itu terhadap persoalan Islam saya sangat menjadikan umat Islam terpecah belah, dan kita harus menyikapi dengan baik dan sadar, karena kalau kita udah sadar nih, insya Allah kita akan bisa bergerak. Kalau kita belum sadar, ini yang menjadi masalah. Baik, terakhir Ted, untuk closing statement Ted, terakhir untuk menutup materi pada hari ini. Halo Ted. Mungkin closing statement-nya begini ya. Kalau disimpulkan dari perbincangan kita tadi, baik berkaitan dengan liberalisme, kemudian ukhuwah, lalu kemudian kekacauan macam-macam, itu sebetulnya aktor-aktor utama yang penting itu bukanlah politisi, tapi Anda sekalian, kita para orang-orang yang berkesempatan untuk belajar lebih jauh di level pendidikan tinggi sebetulnya. Kalau menggunakan teori Imam Ghazali, ulama dan ilmuwan ya, sebelum penguasa itu lebih penting ya. Memang penguasa itu punya kekuasaan untuk melakukan penindasan pada ilmuwan, tetapi ilmuwan yang mampu bertahan itu yang akan menjadi jangkar bagi orang awam untuk berpegang. Nah, ketika ulama dan ilmuwan itu runtuh di hadapan kekuasaan yang menindas, orang awam bingung gitu. Akhirnya mereka kemudian tercerai-berai menjadi tentu tidak mudah ya. Makanya disebut jihad kan. Jihadnya ulama kan ingat damus syuhada, jadi midadul ulama akrom atau khair atau apa namanya macam-macam lah. Ini damus syuhada. Tintanya ulama itu berarti ulama agama dan ulama ilmu-ilmu selain ilmu agama gitu, itu lebih utama dibandingkan darahnya para syuhada. Maka kemudian di antara PR besar kita, kami ini kebetulan di Bentala itu membuat penelitian tentang persepsi mahasiswa pasca sarjana mengenai, mungkin nanti bisa kami repotkan ya kalau berkenan ya sekedar institusional. Kita ingin mengecek sejauh apa pemahaman orang mahasiswa Muslim pasca sarjana mengenai hubungan Islam dan pengetahuan, itu sudah begitu. Penuh tidak by name-nya, nggak penting bagaimana, tapi kita ingin melihat fenomenanya dari sampel-sampel yang ada. Dan itu kemudian nanti bisa menjadi alat kita berkaca bersama bahwa calon-calon dosennya, calon-calon gurunya, calon-calon pemimpin umatnya itu ternyata misalkan kesimpulannya ya, ini sebenarnya hipotesis ke sana, memiliki keterbatasan pemahaman tentang apa itu Islam dan negara, Islam dan pengetahuan, Islam dan sains, itu masih sangat terbatas. Oleh karena itu, berangkat dari hal itu kepedulian ya. Sekarang ini kepedulian ini kan makin langka. Kalaupun ada kepedulian itu sifatnya emosional. Ya, orang terlantar peduli, orang peduli. Tetapi kerusakan berpikir itu seperti tidak ada yang peduli. Kekacauan berpikir di kalangan para guru, ya para pelajar itu seperti bukan hal yang mendesak untuk diselesaikan. Kita sedih dengan misalkan terbaru meninggalnya seorang muslimah ya, entah diracun entah apa di samping makam bapaknya, dan ternyata salah satu faktornya adalah pacarnya ya, seorang polisi misalnya. Kita sedih, kita sedih dengan semua kenyataan itu. Kita sedih dengan kematian, kita sedih dengan polisinya yang melakukan tindak. Kalau pemerkosaan berarti kan berhak hukuman mati, ya kan? Itu kita sedih semua, Muslim semua. Ada yang berani mengatakan salah satunya kafir? Nggak boleh kan? Kita ahlus sunnah kan nggak begitu kan? Nah, itu kan sedih itu. Tetapi kalau kita baca itu sebenarnya dari sistem nalar yang kacau. Kalau kita pakai teori Ghazul Fikr, ya kepribadian yang kacau, ya, istilahnya tahtimul sahsiyah. Kekacauan pribadi itu dimulai dengan tahtimul fikr, kacaunya pikiran kacau, pribadi kacau, aktualisasinya kacau. Jadi kita harus curiga bahwa ini dari sistem nalar yang salah sebetulnya. Dan yang paling punya tanggung jawab untuk menyelesaikan itu adalah para sarjana. Para sarjana yang berkesempatan, terlebih ketika berkesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Kenapa? Yang bisa melakukannya adalah itu, yang lainnya nggak bisa. Masa Anda mau minta orang kantoran menyelesaikan? Nggak bisa. Orang pemerintahan nggak bisa. Para sarjana yang bisa menyelesaikan. Maka sebetulnya Anda sekalian, bagi kita yang berkemat, kita warasatul anbiya. Kita itu para pewaris Nabi begitu, yang
dengan bidang ilmunya masing-masing, menyelesaikan problem-problem intelektual yang ada di masing-masing ilmu kita, dan itulah jihad kita. Ya, mungkin itu saja sebagai pengingat dan penyemangat ya. Pengingat itu untuk menunjukkan bahwa adanya tanggung jawab, dan penyemangat itu untuk membesarkan hati karena kenyataannya itu menyakitkan. Realitasnya itu sudah sangat kacau balau lah ya. Ya hanya Allah yang bisa menolong kita, tapi sekurang-kurangnya kita punya posisi yang jelas ya, sikap yang jelas, itulah yang perlu kita lakukan. Wallahu a'lam. Semoga Allah menolong kita semuanya. Terima atas konstruksinya, dan tadi yang terakhir yang disampaikan bahwa di mana posisi kita sebagai saat ini untuk pesawat itu seperti apa. Dan saya mewakili dari Kipaska mengucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz atas kesempatannya dan bisa mengisi acara pada malam hari ini, dan insya Allah silaturahim ini tidak berhenti sampai sini. Insya Allah kepada Ustaz nanti apabila nanti kami bisa silakan kembali untuk bisa mengajak ke Ustaz untuk mengisi acara kami. Dan sebelum menutup acara, kami akan menyampaikan sertifikat dari Ketua Kipaska Undip kepada Ustaz. Semoga Ustaz berkenan menerima sertifikat yang kami sampaikan kepada saya. Kepada Mas Afif Hidayatullah untuk memberikan sertifikat secara simbolik kepada Ustaz Anto Ismanto. Baik, sebelumnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami atas nama pengurus Kipaska Undip memberikan sertifikat kepada Ustadz Anton Ismunanto, MPD, yang telah menjadi pembicara pada kajian Kipas pada malam hari ini dengan tema Membendung Arus Liberalisme dan Pentingnya Persatuan Umat Islam. Kami mengucapkan jazakallah khair kepada Ustadz Anton Ismunanto yang telah memberikan waktu dan materinya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bersama untuk silaturahim untuk kedepannya. Ustadz, jazakallah khair kasih. Jazakallah khair. Mohon doanya untuk kami selaku pengurus, mudah-mudahan selalu istiqomah terus di dalam kebaikan. Amin. Amin. Syukran Ustaz. Nah, jazakallah khair. Mohon untuk diterima sertifikat dari kami. Terima kasih. Nah. Ya, terima kasih kepada Mas Afif Hidayatullah atas penyampaian sertifikat kepada Ustaz Anton, dan terakhir kami selaku panitia menyampaikan terima kasih banyak kepada Ustaz, dan apabila Ustaz memiliki kegiatan lain, silakan Ustaz dapat menyampaikan room ini Ustaz. Jazakumullah khair. Mohon izin untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita telah mendengarkan kajian pada hari ini. Insya Allah dapat kami sampaikan pula terakhir sebelum closing acara, dapat kami sampaikan bahwa kajian ini tidak hanya pada malam hari ini, dan kita akan memiliki sekitar 8 sesi, sekitar 7 sesi lagi sampai bulan Januari 2022 dengan waktu yang sama, dengan yaitu hari Ahad dengan waktu pukul 19.45 waktu Indonesia Barat. Dan kepada semua peserta kami harapkan untuk dapat mendukung acara hari ini, kita kajian ini, dan dapat menyebarkannya lagi sehingga ilmuwan yang dapat kita terima ini tidak hanya kita yang dapat, namun semuanya saudara-saudara kita menjadi keberkahan dan bermanfaat untuk semua, insyaallah. Dan kepada para peserta untuk pekan depan dapat disampaikan pula kajian yang akan disampaikan adalah materinya adalah pilar-pilar dalam membangun keluarga sakinah, yaitu yang akan disampaikan oleh Ustaz Awan Abdullah.
sebagai founder Rumah Ta'aruf Teman Surga. Insya Allah ini sangat menarik sekali bagi teman-teman yang berniat atau yang masih jomblo-jomblowati ini untuk bagaimana, ataupun yang sudah berkeluarga juga bagaimana membuat rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah, dan seterusnya. Dan terakhir kami sampaikan juga untuk program donasi yang akan kami sebagai dukungan kepada dakwah yang akan Undip yang kami selenggarakan untuk terus dakwah ini berjalan, program dakwah itu berjalan dalam rumah terusnya. Sedangkan ini infak terbaik yang dapat Bapak Ibu semua sampaikan ke kami untuk dakwah yang terus kami menggunakan kebaikan dan kebermanfaatan umat untuk bangsa Indonesia dan bangsa rakyat Indonesia dari. Dan setelah memberikan orang ke rumah, transfernya dapat dikonfirmasi pada Mbak Erna, sini 0523 613 Dan terakhir kami dari panitia mohon maaf atas kekhilafan, kesalahan yang selama kajian ini berlangsung, dan afwan atas keterlambatan sebelumnya acara ini, dan insya Allah kita sama-sama doakan kajian ini akan dapat terus berjalan dengan baik dan diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Baik, waktu menunjukkan 21:28 menit. Tanpa banyak kalam, kita sama-sama menutup dengan doa. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan kita sama-sama istighfar, astagfirullahaladzim, dan kita tutup bersama dengan doa kepada majelis. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kami saya sendiri selaku moderator dan wakil panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di pekan depan dengan kajian yang sama dengan tema berbeda, dan insya Allah semoga Bapak Ibu semua dan Bapak sehat dan terus bersemangat insya Allah.